Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Adrian Pratama Putra, NIM A11 2022 141188. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan mengenai website toko online sederhana untuk menuntaskan ujian akhir semester. Fitur pertama yang akan saya tunjukkan adalah fitur login. Di sini, user, baik guest maupun admin, harus memasukkan field username dan password yang dimilikinya. Di sini saya akan contohkan untuk menggunakan akun admin. Misalkan jika ada kesalahan dalam mengisi field, maka akan ada pesan yang muncul. Di sini saya contohkan untuk passwordnya saya isi salah. Lihat, antara username dan password akan diperingatkan salah. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana jika kita berhasil login. Setelah login, kita akan dibawa ke menu home. Di sini, kita akan melihat produk yang tersedia untuk dibeli. Dan pada halaman admin, bisa terlihat di menu sebelah kiri, ada tambahan untuk produk, data user, dan daftar transaksi. Nanti ketika kita login menggunakan akun user biasa dengan role guest, maka ini tidak akan muncul. Dan pada pojok kanan atas juga terlihat ada role di situ. Sekarang kita akan coba logout. Lalu akan kita coba register. Di sini saya akan buat akun baru, misalkan saya tulis saja user baru. Untuk passwordnya saya samakan. Lalu kita register. Dan setelah register, seharusnya kita akan diarahkan ke halaman login untuk menggunakan akun yang sudah kita bikin. Dan ketika kita register, itu secara otomatis role akan di-set ke guest, bukan ke admin. Ya, kita sudah berada di halaman untuk login. Lalu kita coba yang tadi, user baru, dan passwordnya juga sama, user baru. Di sini nggak terlihat karena untuk teksnya itu menggunakan tipe password. Tapi jika kita inspect mungkin sebentar. Nah, terlihat untuk password dan username itu sama. Kita coba login. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini nggak ada nih untuk menu produk, lalu data user, dan juga transaksi. Karena memang itu hanya untuk dimiliki admin. Nah, ini mungkin saya akan tunjukkan dulu apa saja yang bisa dilakukan user. Yang pertama, itu mengganti password. Ketika kita masuk ke My Profile ini, nah di sini akan ada tersedia username, role guest, dan 6 ini sebenarnya ID ya, untuk ID usernya. Lalu kita bisa ganti password. Kita tinggal masukkan password baru di sini. Dan untuk username dan role itu nggak bisa diubah. Misalkan untuk di sini saya saja password. Lalu kita simpan. Nah, sekarang kita logout. Lalu kita coba lagi untuk login menggunakan akun dengan password yang sudah dirubah. User baru untuk passwordnya. Misalkan nih, kita pakai password yang awal tadi kita buat, yaitu sama user baru. Kalau kita login, nah username dan passwordnya salah, karena udah kita ubah tadi. Sekarang kita ganti. Untuk passwordnya itu tetap password. Coba dulu. Nah, di sini ada password yang baru yang udah kita buat tadi. Sekarang kita login.
Oke, lalu saya akan tunjukkan lagi fitur yang bisa dilakukan user selanjutnya, yaitu menambahkan produk ke keranjang. Di sini sudah tersedia untuk 3 barang yang disediakan oleh admin. Misalkan kita beli produk 2, produk bernama tes 1, dan juga barang 3. Lalu kita lihat di keranjang. Nah, di sini udah muncul ya produk yang kita buat tadi beserta total harganya di bawah sini. Di sini kita juga bisa nih untuk mengosongkan keranjang dan juga memperbarui. Perbarui itu jika kita misalkan mau nambah jumlahnya nih. Nah, ini nggak akan ke-update otomatis. Jadi kita harus perbarui keranjang dulu. Kita klik perbarui keranjang, totalnya juga akan bertambah mengikuti perubahan yang kita buat. Sekarang kita coba untuk mengosongkan keranjang. Atau kita hapus dulu satu produk. Oke, berhasil. Lalu kita kosongkan. Nah, keranjang jadi kosong. Dan sekarang kita akan tambahkan lagi untuk menguji bagaimana cara check out. Di sini saya cara acak aja. Nah, di keranjang sudah ada. Untuk produk 2 berjumlah 2 buah, tes 1 1 buah, dan barang 3 itu juga ada 1 buah. Lalu kita misalkan klik selesai belanja, itu akan diarahkan untuk memilih alamat. Di sini udah ada nama usernya, lalu tinggal kita alamat, misalkan ini Mijen, salah satu kecamatan di Jawa Tengah. Kita pilih Jawa Tengah, lalu Semarang. Untuk layanan, misalkan paling atas nih, ekonomis. Di sini ada ya, untuk ongkirnya secara otomatis. Di sini juga ada untuk perhitungannya, produk 2, 20.000, lalu subtotalnya 40.000, tes 1 atau subtotalnya ada 12.000, dan barang 3, 300.000. Di sini ada subtotal dari jumlah ketiga barang tadi, lalu ini setelah ditambah ongkir. 352.000 tambah 8.000, 360.000. Ketika kita buat pesanan, nah pesanan berhasil dibuat. Lalu kita bisa nih lihat untuk history belanja tadi. Nah, di sini ya, belanja, dan ini ada untuk waktu kita belanjanya. Bulan 7 tanggal 1, jam 14.32. Di sini ada ID transaksi, ongkir, total biaya, dan status. Status ini dinyatakan belum selesai, dan hanya bisa diubah oleh admin. Jadi ketika mau selesai nanti, harus diubah oleh admin dulu. Kita bisa nih untuk cek detail. Di sini saya menggunakan elemen web yang bernama akordion. Di sini ada barang yang dibeli dengan ID produk dan nama produknya, lalu jumlah, diskon itu 0, lalu subtotalnya. Jadi itu adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh user dengan role guest. Sekarang kita akan logout untuk berganti ke fitur apa saja yang dimiliki oleh admin. Di sini saya menggunakan salah satu akun admin. Lalu kita login. Nah, untuk tampilannya sama saja seperti user biasa. Namun di sini ada produk, data user, dan daftar transaksi. Di sini mungkin biar untuk singkat waktu, kita langsung aja ke salah satu fiturnya, yaitu produk yang tidak ada di admin. Di sini admin bisa melakukan CRUD, yaitu create product atau menambahnya, read, mengetahui membaca produk yang sudah ada, update, untuk mengubah data produk yang sudah ada, lalu delete, menghapus produk. Di sini mungkin kita coba dulu untuk tambah datanya. Untuk nama barangnya misalkan barang baru. Ini
Harganya misalkan kita set ke 50.000, jumlahnya itu misalkan ada 5, lalu keterangan. Lalu kita colok untuk pilih fotonya. Foto, wait sebentar, mas. Nah, misalkan kita pilih untuk ini, sepertinya belum ada. Kita simpan. Nah, di sini udah ada ya, untuk barang baru yang kita buat tadi. Nah, kalau kita ke home lagi, maka barangnya juga akan muncul. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita coba nih untuk tes update. Kita ubah, misalkan untuk namanya. Wait, kita simpan. Nah, di sini sudah ya, diubah namanya. Lalu misalkan nih kita mau ubah fotonya juga bisa. Namun harus kita checklist dulu. Jika tidak kita checklist, maka fotonya tidak akan berganti. Kita ubah ke sini. Kita simpan. Lihat, untuk gambarnya sudah berubah. Nah, di sini untuk admin juga bisa mengubah data user. Namun data yang diubah itu cuma password. Dan juga selain bisa mengganti password user, misalkan ada user yang lupa, itu admin juga bisa nih untuk menambah user baru. Dan di sini admin bisa memilih untuk menambahkan role admin atau guest, berbeda dengan register tadi. Mungkin kita coba dulu untuk ganti user. Passwordnya ini user baru. Passwordnya kita set ke password user baru. Kita simpan. Oke, di sini udah berubah passwordnya. Jadi misalkan kita coba untuk login lagi, itu akan berubah. Dan mungkin biar terlihat hasilnya itu bisa perhatikan di sini, ini password yang sudah di encrypt menjadi menggunakan algoritma MD5. Bisa lihat nanti untuk digitnya berubah ketika kita ganti password. Misalkan kalau ganti gini lagi, simpan, lihat untuk passwordnya juga berubah. Lalu kita tambah user. Di sini menggunakan masukkan username, role, dan juga password. Misalkan aku mau nambah admin baru. Misalkan, lalu aku set role-nya ke admin, lalu passwordnya aku masukkan misalkan admin 2 sama aja. Aku simpan. Oke, ternyata untuk password ini ada minimal karakternya ya 8. Kita coba admin 2, admin, lalu administrator. Kita simpan. Oke, tetap biasa ditambahkan. Dan juga ini harusnya sudah ada juga ya. Ini di ID ke-7, role-nya admin. Lalu fitur tambahan terakhir yang ada dalam role admin itu adalah melihat daftar transaksi. Kan tadi kita udah praktek nih, untuk dari sisi user, itu transaksinya tuh nggak bisa dinyatakan selesai, kecuali oleh admin. Nah, di sini kita bisa nih melihat transaksi yang udah ada, dan ini ya tadi, user baru. Itu tadi yang kita coba menggunakan akun user, kita ubah yang belum selesai jadi selesai. Kita ubah ke selesai, lalu simpan. Oke, di sini udah berubah, statusnya jadi 1, selesai. Oke, jadi misalkan nih, apakah benar nih di user tadi untuk
statusnya udah ganti ke selesai. Kita coba cek, kita logout. Ini aku ganti user baru. Masukkan passwordnya, kita login. Lalu kita lihat history. Nah, ini bisa terlihat untuk belanja statusnya sudah selesai. Sekian penjelasan saya mengenai website toko online sederhana yang saya buat untuk menuntaskan ujian akhir semester. Jika ada kesalahan dari cara penyampaian ataupun perkataan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.